Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai sensor cahaya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada beberapa contoh sensor cahaya. Ada fotodioda, ada fototransistor, dan ada fotosel ya, atau sel surya. Nah, mengenai cahaya itu ada kaitannya dengan namanya gelombang elektromagnetik ya. Kita bisa lihat di gambar pada slide. Ini ada cahaya tampak ya. Cahaya tampak, kenapa disebut tampak? Karena dia, atau dia visible light ya, karena ini merupakan cahaya yang tampak oleh penglihatan manusia. Jadi ada cahaya yang tidak tampak, contohnya infrared ya. Ini adalah yang tidak tampak. UV juga tidak tampak, sinar X juga tidak tampak. Jadi sebenarnya sinar-sinar ini adalah gelombang elektromagnetik. Nah, seperti bisa dilihat di sini persamaan daripada Planck, di mana adalah gelombang elektromagnetik tersebut itu memiliki energi foton. Ya. Energi foton itu merupakan komposisi dari persamaan atau konstanta dari Planck, ya, konstanta dari Planck dikalikan dengan frekuensi fotonnya, ya, frekuensi fotonnya. Nah, kemudian dari frekuensi foton tersebut, V tersebut adalah rumusnya adalah kecepatan cahaya dibagi panjang gelombangnya. Dengan kata lain adalah frekuensi daripada foton yang ini ya, itu berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Apa artinya? Frekuensinya semakin tinggi, maka panjang gelombangnya juga semakin pendek. Jadi berbanding terbalik. Seperti ini kita bisa lihat ya. Kalau ke kiri, panjang gelombangnya semakin pendek. Kalau ke kanan, panjang gelombangnya semakin tambah atau semakin tinggi ya. Tapi kalau lihat dari frekuensi, karena dia berbanding terbalik, frekuensinya ke arah paling kiri itu semakin tinggi ya. Jadi sinar gamma adalah yang memiliki frekuensi foton yang paling tinggi ya. Sedangkan gelombang radio ini merupakan frekuensi yang rendah ya. Atau di sini yang paling kecil amplitude modulation. Nah, ini kecil. Oke, next. Nah, kita akan belajar lebih lanjut mengenai cahaya. Kita mulai dahulu dari LDR ya. Ini adalah sensor cahaya yang paling populer dan paling banyak digunakan. Nah, di sini ada, kita lihat dulu videonya. Nah, LDR namanya Light Dependent Resistor. Light Dependent Resistor apa artinya? Adalah dia maksudnya resistansi dependent itu adalah bergantung, tergantung. Artinya dia resistansinya bergantung terhadap perubahan cahaya. Jadi namanya light dependent. Light dependent dia bergantung terhadap cahaya. Nah, kita bisa lihat di sini ya di video tersebut bahwa resistansi tinggi sekali pada saat cahayanya itu dark night time ya, atau cahayanya gelap ya. Kemudian dia akan semakin rendah resistansinya pada saat bright sunlight ya, atau semakin terang. Ya, itu adalah cara kerja daripada LDR. Nah, seperti ini kita bisa lihat ya dari animasinya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, LDR tersebut memiliki komponen elektrod ya. Kemudian ada photoconduktif material, kemudian ada keramik ya. Keramik itu biasanya untuk semacam casing lah ya, atau semacam tempatnya di mana komponen tersebut berada ya.
Nah, yang komponen yang paling utamanya di dalam sini adalah dia ada material N plus atau dan ada N negatif ya, layer. Kemudian ada semi insulating substrate ya. Inilah yang komponen utamanya daripada LDR tersebut ya. Nanti akan lebih jelas ya. Nah, ini komponen-komponen material-material pembentuk daripada LDR fotokonduktif ya. Fotokonduktifnya itu yang nanti yang kita akan ukur ya resistansinya dari fotokonduktifnya. Nah, dia ada dua terminal ya. Kemudian ya ini simbolnya ada tanda panahnya ke dalam karena dia ada resistor ya, berarti simbolnya simbol resistor. Kenapa ada bulatan? Karena dia dienkapsulasi ya, jadi dia dienkapsulasi. Bulatan itu adalah simbolnya simbol enkapsulasi untuk melindungi. Nah, itu ya untuk daripada contoh video mengenai LDR. Oke, kita lanjut lagi pembahasan dari cara kerja daripada LDR. Jadi LDR itu pada saat diberikan cahaya ya, kemudian elektron ya, akibat daripada cahaya tersebut ya, cahaya tersebut nanti dia akan membawa energi foton ya. Setelah itu nanti energi foton tersebut nanti akan diserap oleh elektron. Posisi elektron ini di mana ya, di bagian substrate ini ya. Kemudian elektron akan lepas dari atomnya, kemudian akan membentuklah namanya elektron bebas. Pada saat dia elektron bebas akan terjadi aliran arus. Tapi perlu diingat ya, tetap memerlukan tegangan eksternal. Ya, ada tegangan eksternal. Dan untuk bisa kita mengetahui nilai resistansinya. Oke. Nah, LDR itu macam-macam ya. Kita bisa lihat di sini di grafik ada namanya detectivity atau detektivitas yang sumbu Y, kemudian sumbu X-nya adalah wavelength. Perlu diingat ya, wavelength itu kalau dia semakin tinggi berarti frekuensinya semakin rendah ya, semakin rendah. Nah, di sini ada yang PBS timah ya, timah lead sulfide ya. PBS 195 300 ini biasanya yang membedakan angkanya ini karena komposisinya ya. Ini ada PBS SE ya. Ini adalah material daripada LDR yang hanya bisa mendeteksi gelombang elektromagnetik infrared. Kemudian beda lagi dengan yang namanya CDS, cadmium sulfide. Itu dia bisa mendeteksi visible light ya, visible light. Jadi hanya bisa visible light dan tidak dia bisa mendeteksi cahaya yang di infrared ya, dia hanya bisa cahaya yang tampak. Nah, itu CDS. Nah, ada pertanyaan di sini. Kita bisa lihat di sini dengan berbagai macam material daripada pembentuk LDR itu memiliki band gap yang berbeda-beda. Ya, karena dari bahan materialnya ya, otomatis dia akan memiliki band gap yang berbeda-beda. Nah, band gap yang berbeda-beda ini apa hubungannya dengan detectivity ya, atau ini tadi ya. Kita lihat ini. Kan di sini posisi detectivity CDS itu di bagian visible spectrum, sedangkan PBS dia di bagian infrared ya. Apa hubungannya? Di sini ada penjelasannya.
Jadi pada intinya adalah LDR itu terkait sama nilai pada karakteristik band gap energi ya. Band gap energi itu yang tadi ya, celah antara junction N plus dan N min itu ya, itu band gapnya. Tadi kita sudah lihat ya, ada beberapa material band gapnya, nilai energi band gapnya itu berbeda-beda. Nah, untuk bisa LDR bisa bekerja, itu fotonnya harus energi foton cahaya itu harus dapat mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konveksi yang di dalam LDR tersebut. Dia harus memiliki energi foton yang lebih besar daripada energi band gap material tersebut. Jadi energi foton itu harus lebih besar daripada energi band gapnya ya. Nah, ini kita bisa analisis ya dulu dari panjang gelombang ya. Rumusnya adalah seperti ini. Tadi kan sudah kita dapat yaitu dari persamaan Planck Hc per lambda. Jadi lambdanya kita naikin ke atas, E-nya kita ke bawah. Jadi ya kita bisa mendapatkan lah ini panjang gelombangnya ya. Energi band gapnya kita sudah dapatkan tadi ya, berbagai macam-macam material itu EG-nya berbeda-beda ya. Jadi dia tidak tergantung materialnya. Nah, untuk sementara kita menggunakan persamaan ini ya untuk menjelaskan apa hubungannya dengan detektivitas. Nah, di sini kita bisa melihat dari bahwa CDS itu memiliki energi band gap 2,42. Maka dengan yang tadi menggunakan persamaan tadi, kita bisa mendapatkan panjang gelombangnya adalah 0,51 mikrometer. Jadi dia hanya bisa di area cahaya tampak ya, hijau ke kuning. Karena hijau ke kuning itu di panjang gelombang tersebut ya. Kemudian PBS juga punya energi band gap itu 0,37 ya. Kemudian panjang gelombangnya adalah 3,3 mikrometer. Ini dia bekerja di short wavelength infrared atau SWIR ya. Kemudian PBSA lead selenite, dia punya energi band gap yang kecil, dia punya panjang gelombangnya otomatis yang besar juga. Dia masih di area yang bisa dideteksinya adalah infrared. Nah itu ya, karena dia punya panjang gelombang yang berbeda-beda, otomatis detectivity-nya itu juga berbeda-beda. Nah, ini kita melihat dulu detectivitas itu apa sih? Angka kualitas yang mendeskripsikan sensitivitas daripada detektor. Jadi, detectivitas itu dengan kata lain adalah parameter sensitivitas daripada LDR tersebut ya. Jadi kalau semakin tinggi nilainya, semakin bagus detektor tersebut. Kita lihat ya, dari yang bahan-bahan tersebut mana yang detektornya yang detektivitasnya yang paling bagus ya. Oke, sebagai perbandingan, misalnya di dalam ruangan ya, di dalam ruangan dengan energi termalnya suhu ruangan itu di suhu 300 kilo itu dia suhu ruangannya kita 25 derajat Celcius ya atau 300 Kelvin. Energi termal lingkungan tersebut dia sebesar 0,026. Karena CDS itu punya energi band gap 2,42 yang lebih besar daripada 0,026, otomatis energi panas tersebut tidak dapat ya, tidak cukup atau tidak cukup kuat untuk melempar elektron pita konduksi ke pita valensinya, pita valensi ke pita konduksinya ya. Sehingga nilai CDS tersebut akan mengalami resistansi gelap ya, atau nilai resistansinya menjadi sangat tinggi ya. Dengan demikian akan menyebabkan detektivitas daripada CDS tersebut sangat tinggi. Dia hanya bisa sangat tinggi untuk yang bagian cahaya tampak.
Jadi detektivitasnya hanya dia bisa mendeteksi di bagian cahaya tampak saja. Tapi dia kalau di ruangan yang gelap, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau dia bahannya PBS atau PBSA ya, 0,026 ya. Tapi ini juga masih terlalu kecil dibandingkan dengan 0,37 dan 0,27 ya. Jadi kalau misalnya tapi ya mendekati ya, hampir mendekati lah nilainya ya dibandingkan yang 2,42 itu terlalu jauh. Ini dia sebenarnya energi panas sebenarnya sedikit ya, bisa dibilang sedikit ya. Sedikit agak cukup memicu elektron. Kalau misalnya dia di ruangan tersebut ya lebih panas, otomatis nanti daripada energi band gap-nya itu akan lebih naik lagi dan bisa memicu pergerakan elektron. Tapi ini sifatnya adalah noise. Akibatnya detektivitas PBSA dan PBS dan PBSA ini dia turun pada saat kalau misalnya di dalam ruangan yang walaupun tidak ada cahaya infrared itu dia kurang bagus. Jadi ini tergantung situasi ya penggunaan daripada LDR tersebut dan materialnya. Kemudian kita bisa lihat di sini cadmium sulfide atau CDS adalah yang paling common. Karena ya biasanya LDR ini digunakan untuk yang area-area yang visible light ya. Kemudian PBS ini yang untuk biasanya kita gunakan untuk area-area untuk mendeteksi infrared light. Biasanya untuk sebagai mendeteksi api ya, flame detector. Edinium antimonide ya. Ini jikalau ingin membutuhkan respon yang lebih cepat. Untuk aplikasinya kita mesti lihat lagi ke datasheet itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat daripada respon LDR bahwa resistansi tinggi pada saat iluminasinya kecil. Ya, nilai iluminasinya kecil. Maka dia resistansinya akan rendah pada saat iluminasinya tinggi. Nah, biasanya penggunaannya itu dalam bentuk voltage divider ya, bentuk rangkaian voltage divider. Nah, dari voltage divider tersebut kita bisa mendapatkan persamaan demikian ya, nilai Pout ya. Nah, ini nanti yang berubah nilai RDR-nya sesuai dengan cahaya yang dipaparkan ke komponen tersebut. Nah, ini tadi yang kita sudah bahas bahwa pada saat dia cahayanya kecil, resistansinya 9 kilo ohm. Nah, cukup tinggi ya. Pada saat cahayanya terang 1000 lux, resistansinya 400 ohm. Atau dia sangat gelap sekali, dia nilainya menjadi 1 mega ohm. Ya. Nah, kalau kita lihat daripada produk yang ini ya, produk NORPS 12 ya. Ini kurang diketahui ya bahan pembentuknya apa, tapi kalau lihat dari wavelength-nya kemungkinan dia adalah CDS ya. Kenapa? Karena dia bergerak di cahaya tampak di sini. Ini adalah areanya, area kerjanya. Karena dia nilainya merespon ya, responnya di paling tinggi di area tersebut cahaya tampak. Nah, ini ada beberapa kelebihan daripada LDR. LDR itu dia murah ya, sensitivitasnya tinggi, tapi kekurangannya juga ada. Responnya lama ya. Dan sangat sensitif terhadap temperatur ya, sangat sensitif terhadap temperatur. Oke, nah sekarang kita akan membahas lagi komponen daripada fotodioda yang merupakan salah satu contoh daripada sensor cahaya. Ini fotodioda dan ini fotodioda ya, yang saya bulatkan. Oke, kita lihat dulu videonya ya.
fotodioda seperti ini ya. Dia warnanya hitam. Yang umumnya memang di pasaran dia hitam. Nah, di sini adalah bahan pembentuk dari fotodioda ya. Dia biasanya silikon, ya, silikon. Kemudian dia akan diberikan sinar cahaya. Energi foton tersebut nanti akan melakukan perubahan ya, dari pita valensi ke pita konduksi ya. Nah, seperti itu. Tapi perlu diketahui fotodioda ini membutuhkan sumber tegangan eksternal ya, supaya untuk membantu saja ya. Untuk membantu ya, supaya fotodioda tersebut bisa bekerja dengan aktif ya. Jadi ada depletion. Depletion itu antara komponen P dan N, ini adalah depletion. Semacam region pembatas ya. Kalau di istilahnya itu kalau pembatas di batas negara lah ya. Depletion region. Nah, depletion region ini bisa bekerja dengan aktif kalau dibantu dengan adanya cahaya. Bisa jadi kecil ya supaya elektronnya bisa bebas. Plus ya ada cahaya sini. Plus dia butuh energi listrik. Jadi diberikan sumber energi listrik ya. Anoda dan katodanya diberikan energi listrik. Oleh karena itu nanti baru elektronnya bisa bekerja. Ya, di sini bisa dilihat di videonya ya, ada depletion layer ya, atau depletion region. Nah, itu dia harus diberikan tegangan ya, supaya elektron-elektron itu bisa bergerak ya dari antar region ya. Nah, gitu ya. Jadi cahaya saja tidak cukup, tapi dia butuh sumber energi listrik ya untuk bisa menggerakkan elektron tersebut. Nah, ini sini kita bisa lihat pergerakan daripada elektron tersebut ya. Nah, prinsip kerjanya dia harus diberikan reverse bias ya. Harus diberikan reverse bias. Ya, reverse bias itu atau panjat terbalik ya. Kemudian energi foton tersebut akan diserap oleh depletion region yang tadi ya kita sudah bahas. Maka elektron hole terbentuk. Tapi pada saat elektron hole terbentuk ini dia belum bisa untuk mengalir karena dia harus diberikan energi listrik dari luar. Baru bisa mengalir nanti elektron hole-nya. Seperti itu cara kerjanya. Nah, fotodioda berdasarkan dari bahan-bahannya, pembentuknya itu memiliki pengaruh ya terhadap cahaya yang dideteksinya. Misalnya kalau dia bahannya silikon, nah ini kita bisa lihat bahan silikon dia hanya bisa dari panjang gelombang 400 sampai 1000. Kemudian GaAs ini dia antara sekitar 600 sampai 800, germanium 800 sampai 1600, dan ya berbeda-beda ya. Material berbeda dia punya penyerapan cahaya juga dengan panjang gelombang yang berbeda. Mengapa begitu? Ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai band gap daripada masing material tersebut. Jadi intinya kembali lagi ke band gap ya. Ada penjelasannya di berikutnya. Jadi ya fotodioda itu
supaya cahayanya dapat dideteksi, itu dia harus ada energi foton ya, menabrak elektron yang ada di dalam material fotodioda tersebut ya, supaya dia bisa berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Ya. Aturan mainnya adalah energi fotonnya harus lebih besar daripada energi band gap material tersebut. Energi foton harus besar daripada energi band gap. Nah, itu harus wajib ya, supaya dia bisa membentuk elektron dan hole-nya ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Rumus Planck ya, rumus Planck. Kita bisa dapatkan di sini. Ini adalah energi band gap, konstanta 1,24 panjang gelombangnya. Nah, energi band gap yang berbeda-beda ini, energi band gap yang berbeda-beda akan menghasilkan nilai panjang gelombang yang berbeda-beda juga. Nah, yang berbeda-beda ini otomatis dia hanya mendeteksi cahaya tertentu. Hanya mendeteksi cahaya tertentu. Ya, tergantung materialnya. Seperti kita bisa lihat di sini, ya, misalnya silikon punya band gap 1,12 elektron volt ya. Panjang gelombangnya maksimal di 1100, maka cahaya, spektrum cahaya yang bisa dideteksi adalah seperti ini. Kemudian germanium, iridium, dan selanjutnya ya, bisa dilihat ya. Ini panjang gelombang ya berdasarkan dari panjang gelombang elektromagnetik yang tadi awal dijelaskan ya. Bisa dibaca sendiri ya. Lalu pertanyaannya ya, ini ada pertanyaan. Kita tahu mengenai LED itu adalah light emitting diode. Ada kata-kata dioda. Fotodioda atau fotodiode itu juga dioda. Kita bisa lihat di sini ada simbolnya fotodioda, cahayanya diserap. Sedangkan LED itu memancarkan cahaya. Sama-sama dioda. Apa membedakan? Di sini ada penjelasannya. Bahwa LED itu adalah mengubah listrik menjadi cahaya. Dan dioperasikan menjadi dalam kondisi forward bias atau bias maju ya. Artinya tegangan positif diberikan kepada tipe P dan negatifnya ke tipe N. Ya, maka tegangan listrik tersebut ya akan mendorong ya nanti pergerakan elektron bebasnya ya dari wilayah tipe N ke tipe P. Tipe N dan P ke depletion region ya. Nah, itu cara kerjanya ya. Bagaimana dengan dioda? Perbedaannya adalah dioda dia operasikannya dengan bias mundur atau reverse bias. Di sini juga atau disebut juga photovoltaic mode ya. Jadi fotodiode itu adalah salah bagian terkecil dari fotovoltaik ya sebenarnya, atau sel surya ya. Dan fotodioda itu dia bisa disebut juga efek fotolistrik internal. Nah, supaya dia bisa bekerja dengan baik, maka energi fotonnya itu harus lebih besar. Ini ada energi foton ya, lebih besar daripada energi band gapnya. Tapi tidak, itu hanya kurang ya, itu aja kurang. Jadi tetap harus dibutuhkan sumber energi listrik untuk bisa menggerakkan elektron bebas tersebut ya. Jadi apa perbedaan yang utamanya adalah masalahnya adalah band gap. Ya, band gap di LED ya, itu band gapnya itu dengan material tertentu ya, band gapnya dengan kita berikan forward bias, itu elektronnya sudah bisa bergerak. Sedangkan kalau di fotodioda dia disebut juga namanya indirect band gap, dia butuh cahaya untuk supaya bisa melompat elektron tersebut ya. Kemudian dari desain kemasan ya, fotodioda itu punya jendelanya untuk supaya cahaya bisa masuk ke dalam material tersebut. Nah, ini adalah kurva daripada
cara kerja daripada fotodioda ya. Kita bisa lihat di sini pada saat dia gelap kurvanya yang ini tidak ada yang lewat ya. Nah, intensitas cahaya semakin naik ya menjadi sampai 100, kurvanya yang ini. Nah, perlu dilihat ya, perlu diingat ini adalah reverse bias ya, min 6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ini adalah kurva yang lainnya ya. Ini umumnya seperti ini untuk dioda ya. Dia kalau ini yang untuk gelapnya ke arah sini ya. Gelap itu tidak bisa cukup ya. Kalau dia 100 bisa ke kanan ya. Apa perbedaan dari kurva ini? Ini saya tidak berikan penjelasan ya. Coba dicari, dianalisis, mungkin saja ini akan keluar di ujian nanti. Lalu bagaimana cara kerja dari fotodioda di dalam suatu rangkaian dasar ya? Biasanya digunakan amplifier ya. Ini trans impedance amplifier atau disebutnya juga TIA. Fotodiodanya seperti ini. Nanti kita berikan cahaya, dia adalah pergerakannya reverse bias ya. Nah, nilai Vout-nya sesuai yang tertera pada layar ini. Nah, ini adalah parameter-parameter yang perlu diperhitungkan dalam memilih fotodioda. Nah, current berapa dia, kalau dia pas lagi gelap, nilai arus yang lewat berapa, kemudian respon waktunya, karena sensor itu yang paling penting adalah bagaimana secepat mungkin dia bisa merespon. Kemudian detectivity-nya dia bisa mendeteksi di gelombang cahaya tertentu ya, atau gelombang elektromagnetik tertentu, entah itu cahaya tampak atau ya tidak tampak ya. Ini ada beberapa produk daripada fotodioda ya. TCS 3200 RGB untuk mendeteksi cahaya warna ya, warna itu untuk mendeteksi suatu objek yang berwarna ya dengan menggunakan filter. Jadi prinsipnya adalah jadi ini misalnya benda ya, ini bendanya warnanya putih. Dia diberikan cahaya irradiated light ya, misalnya dari entah itu lampu rumah atau misalnya cahaya dari matahari ya, maka ada cahaya yang dipantulkan. Ini yang namanya reflected light. Nah, cahaya yang dipantulkan ini biasanya ada cahaya tampak ya, adalah RGB, kandungannya ada red, green, blue-nya. Nah, kalau misalnya objek yang dideteksi adalah merah, maka dia akan hanya berefleksi yang warna merah saja ya, filternya filter merah. Begitu juga kuning dan ya tergantung filternya yang digunakan. Ini adalah bahan pembentuknya ya. Nah, nanti dari sini dari hasil pengukuran ya, cahaya misalnya benda yang berwarna tersebut ya, itu nanti akan berbentuk namanya arus ya, nilainya arus. Nah, nanti arus tersebut dirubah menjadi frekuensi, current to frequency converter. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat frekuensi tertentu untuk menandakan benda yang dideteksi itu dia berwarna apa ya, berwarna merah, berwarna kuning, berwarna hijau, biru ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa TCS itu dia bekerja di panjang gelombang yang cukup luas ya, tapi yang pasti dia di bagian maksimal itu di bagian cahaya tampak, karena dia terdiri dari 8x8 array photodiode ya. 8x8 ini dia punya 16 yang memfilter warna biru, 16 photodiode yang memfilter warna hijau, 16 photodiode red ya, dengan 16 photodiode yang tanpa filter.
Jadi dengan demikian dia bisa mendeteksi kandungan warna yang kombinasinya RGB ya. Nah, apa yang membedakan LDR dan photodiode? Kalau LDR adalah komponen pasif, ya. Kemudian photodiode adalah komponen semiconductor. Ya. Ini materialnya sudah pasti berbeda. Kemudian LDR bersifat sebagai bidirectional resistor. Nah, kalau yang photodiode karena dia cuma hanya bisa bekerja reverse bias ya, panjang terbalik, makanya dia unidirectional ya. Unidirectional itu hanya satu arah ya. Dia bisa digunakan dengan arus yang satu arah. Kalau LDR bisa bolak-balik, nggak masalah. Respon waktunya ya, photodiode itu very fast. Jadi ini sangat dianjurkan misalnya dalam menggunakan suatu kendali ya. Kalau metode kendali harus menggunakan sensor-sensor yang cepat, ya, cepat merespon. Tapi kalau LDR justru lambat ya. Nah ini akan jadi masalah kalau misalnya kita menggunakan metode kendali. Nah kalau dari harga sudah pasti photodiode yang paling lebih mahal dan desainnya lebih kompleks. Ya, itu ada kekurangan daripada photodiode. Kemudian kita membahas lagi sensor cahaya yang paling sering digunakan oleh banyak orang ya. Yang namanya ini adalah sel surya atau solar panel, solar cell ya. Oke, kita lihat dulu dari videonya. Nah, di sini sel surya memberikan cahaya. Cahaya ini memiliki energi foton. Energi foton itu akan menggerakkan elektron dan hole-nya ke depletion region ya. Depletion region ini mirip dengan photodioda, cuman agak membedakan adalah di sel surya ini punya depletion region yang lebih kecil ya. Jadi dia tidak membutuhkan sumber energi listrik dari luar untuk menggerakkan elektron dan hole-nya ya. Dari pita valensi ke pita konduksi. Ya. Nah, pada saat dia disinari, masing-masing dari solar cell, yang solar cell ini adalah yang ukuran terkecilnya ya. Kalau yang terbesarnya namanya solar panel. Ada beberapa komponen-komponen terbentuk ya. Yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Ada bagian laminatnya, ada bagian, nah ini yang pasti ada komponen pembentuk utamanya itu adalah bagian region, P-region dan N-region. Nah di sini yang membedakan daripada solar cell dan photodiode adalah depletion regionnya. Ya. Kalau solar cell itu depletion regionnya lebih kecil ya, jadi dia band gapnya itu tidak sebesar yang digunakan di photodiode. Jadi dengan cahaya aja energi foton dia sudah bisa menggerakkan elektron hole-nya ke depletion region, sehingga nanti akan timbul beda tegangan dan kita bisa menyalakan suatu perangkat listrik ya, seperti yang pada gambar ini, lampu ya. Nah, apa membedakan ya? Photodiode di sini ada membutuhkan sumber tegangan, tapi sel surya tidak butuh sumber tegangan ya. Lihat dari simbolnya ini adalah simbol dioda yang diberikan cahaya. Ini simbolnya seperti simbol sumber tegangan ya, tapi ini sumber tegangan yang diberikan cahaya.
Nah, solar cell memberikan sumber tegangan, sedangkan fotodioda membutuhkan sumber tegangan. Ya. Berikut ada penjelasannya. Nah, jadi fotodioda itu memerlukan yang karena dia ada nama istilahnya fotokonduktif ya, dia membutuhkan tegangan luar. Tegangan luarnya itu diberikan ke bagian anoda dan katodanya ya. Ini adalah negatif, yang ini positif. Prinsipnya adalah prinsip reverse bias ya, cara kerjanya. Nah, jadi depletion region pada saat dia di sinar cahaya, yang bagian depletion region ini nanti dia tidak cukup untuk bisa menggerakkan elektron dan hole-nya. Oleh karena itu dibutuhkan energi listrik melalui anoda dan katodanya. Sedangkan daripada solar cell atau namanya photovoltaic mode ya, dia bisa menghasilkan tegangan karena dia punya depletion region-nya kecil, yang ini band gap-nya kecil. Karena dia band gap-nya kecil, dari pada saat dia disinar cahaya, maka elektron itu bisa bergerak dengan bebas ya. Maka di sini nanti kita akan bisa arus listrik yang lewat. Nah, ini adalah istilah-istilah daripada solar cell. Solar cell adalah selnya, bagian yang terkecilnya. Kalau gabungan daripada sel itu namanya solar modul. Solar panel juga namanya, itu juga solar modul ya. Kemudian kalau digabung beberapa solar panel itu namanya solar array. Nah, ini kalau kita buka lagi di dalam isinya adalah seperti ini ya, solar modul. Solar cell. Nah, ini adalah penggunaan daripada solar cell, tujuannya umumnya untuk buat energi terbarukan ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana bisa seberapa efisien solar cell tersebut? Ya, kita bisa lihat ya. Yang paling tinggi itu efisiensinya 27%. Apa arti dari 27%? Jadi misalnya saya punya sinar matahari yang membawa energi foton itu sebesar 100% ya, menimpa kepada komponen solar cell tersebut ya. Namun yang terserap atau yang bisa digunakan energinya atau bisa dikonversi energinya itu hanya sebesar 27%. Artinya ada sekitar 73% yang terbuang, entah itu jadi menjadi panas, entah itu dipantulkan, entah itu diserap ya. Jadi dia tidak digunakan ya. Jadi ada energi yang terbuang sebesar 73% dari energi foton yang dibawa dalam sinar matahari ya. Nah, ini 27% ini menggunakan komponen multi junction. Terus lalu pertanyaannya, ini produk bagus ya, dia bisa mengkonversi dengan efisiensi 27%. Kenapa produk komersil tidak menggunakan multi junction? Karena problemnya ini. Jadi kita bisa lihat ya, bahan pembentuk dari solar cell dari multi junction ini multi itu banyak ya, beberapa junction, beberapa simpul. Junction itu adalah simpul. Dan dari komponen pembentuknya aja banyak, dan ini tidak mudah untuk diproduksi. Ada yang produksi, ada. Kalaupun ada yang produksi, harganya pasti mahal. Sedangkan yang umumnya di pasaran itu silikon ya. Silikon solar cell itu dia punya efisiensi, kalau saya tidak salah ingat ya, 18%. Antara 16 sampai 18%. Jadi dia hanya bisa mengkonversi energi foton itu 16 sampai 18% ya, kecil. Tapi lihat dari komponen pembentuknya yang tadi di video tadi ini ya, ada encapsulant, ethylene vinyl. Nah, ini paling mungkin untuk bisa diproduksi secara massal. Lalu bagaimana dengan teknologi yang lainnya, namanya perovskite ya. Ini teknologi material, bisa dibaca sendiri ya, nanti coba digali lebih lanjut ya. Lalu bagaimana indikator daripada solar cell ya? Solar cell itu punya indikator pengukuran arus dan tegangan. Nah, dia kurvanya seperti ini ya. Ini namanya kurva tegangan peaknya. Bisa lalu arus peaknya juga di sini. Nah, di sini biasanya kita sebut namanya
kalau dikalikan P sama dengan P kali I, ini adalah daya. Daya di sini adalah MPP ya. MPP itu adalah maksimum power point. Jadi tegangan puncaknya daya maksimumnya ada di titik demikian. Kemudian di sini adalah istilah namanya POC. POC itu adalah tegangan open circuitnya, tegangan hubungan terbuka. Kemudian, nah ini yang grafik yang atas ya. Ini kurva arusnya. Ini kita sebutnya namanya ISC. Nilai arus SC itu adalah short circuit ya. Nilai arus pada saat sel surya tersebut dilakukan hubungan singkat. Nah, kalau didapatkan nilai fill vektornya ini adalah seperti ini. Fill vektor ini adalah rumusnya ya. Kemudian efisiensi seperti ini. Jadi tergantung pada nilai fill vektor juga. Ya, tergantung pada nilai fill vektor. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada video dulu ya. Contoh bagaimana sel surya itu bisa digunakan dalam praktisnya ya. Dalam praktisnya itu dia dengan menggunakan maksimum power point tracking untuk mendeteksi arah cahaya itu datang ya, supaya bisa maksimal daya yang bisa diambil ya, bisa maksimal penggunaannya itu energi fotonnya yang diambil supaya maksimal dan bisa digunakan untuk dirubah lagi menjadi energi listrik ya. Jadi ini biasanya dengan menggunakan metode kontrol ya. Nanti kalau ada yang mau bikin ini tugas besar boleh. Jadi ada controller PI-nya, ada PWM generator untuk menggerakkan motornya ya. Kemudian bisa juga menggerakkan untuk mengatur daripada DC to DC chopper ya. Misalnya di sini saya punya output tegangannya misalnya ya 12 volt, tapi ini kan akan berubah-ubah terus. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah misalnya kita pengennya dia standby di angka 24 volt. Kita butuh namanya DC to DC chopper misalnya gitu ya, walaupun berapapun tegangannya di sini ya. Nah itu biasanya menggunakan sistem kendali, tujuannya untuk mendapatkan daya maksimal ya, paling maksimal. Kita lihat pada video. Maximum Power Point Tracking, or MPPT, is a game changer for solar energy systems. Ini merupakan komponen yang paling penting juga, tidak kalah penting ya, untuk mencari arah cahaya matahari itu datang supaya bisa maksimal ya daya yang diserap dari atau energi yang diserap dari foton ya, sinar matahari ya. Imagine your solar panels constantly adjusting to capture the most sunlight possible. Nah, biasanya musiman ya, entah itu per musimnya, biasanya dia akan mendeteksi dari arah cahaya matahari itu datang. Nah, oleh karena itu nanti posisi daripada solar panel juga akan berubah seperti yang dilihat pada gambar video like ini a ya. Sunflower following the sun. MPPT technology does just that. It optimizes the electrical operating point, ensuring that your inverter extracts the maximum power output from your panels, even when conditions change. Whether it's a cloudy day or the sun blazing down, MPPT keeps your energy production at its peak. This means more efficiency and savings on your energy bills. It's like having a smart assistant for your solar system, working tirelessly to maximum power. Oke, ini nanti dalam bentuk tugas ya, membahas kelompok yang sudah di kelompok tugas besar saja ya, maksimal 4 orang, 3 sampai 4 orang. Itu membahas
LDR, fotodioda, tapi coba dibandingkan dengan yang ada di pasarannya ya, aplikasinya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Jadi ini untuk mereview kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, ini ada contoh ya nanti yang akan bisa jadi acuan untuk mengerjakan tugas, bahwa fotodioda itu punya ada beberapa konfigurasi. Ada PN junction. PN junction ini yang umum digunakan. Kemudian ada PIN junction, dia tambahkan I region. Kemudian ada avalanche photodiode ya, avalanche photodiode. Di sini ada avalanche photodiode ya, ada tambahan P-layer ya. Di sini ada kombinasi di sini. Apa keunggulan dan kelebihannya? Di sini ada bisa dijelaskan ya. Cuman perlu dianalisis lebih jauh. Kenapa dia bisa lebihnya? Kenapa dia bisa bandwidth lebar? Kenapa dia punya respon cepat? Bahan apa yang ada terkandung di dalamnya? Lalu kenapa avalanche photodiode punya sensitivitas tinggi? Apa membedakan dia kok bisa mencapai lebih tinggi? Nah, itu harus dianalisis lebih dalam. Kemudian ini mirip dengan fotodioda, tapi ini adalah fototransistor ya, karena dia bahan pembentuknya NPN ya, 3 material. Kalau fotodioda hanya N dan P aja ya. Nah, bedanya kalau di fotodioda itu dia hanya bekerja dengan V reverse bias. Kalau di fototransistor kombinasi forward bias dan reverse bias ya. Kita lihat dari video ini. I will explain advanced phototransistor. Jadi fototransistor itu bentuknya seperti chip ya. Bentuknya seperti chip ya, bisa dibilang fotodioda dengan rangkaian amplifier ya, bisa dikatakan demikian. Karena dia punya forward bias ya. With amplification circuitry with here showing that. Nah, ini ya, dia akan memberikan cahaya pada, jadi penggantinya itu adalah di pin. Now let's see here the following base-nya ya. Pin base-nya itu umumnya tidak ada ya kalau di fototransistor. Jadi dia di-trigger ya. Jadi pin dari base-nya itu akan di-trigger oleh cahaya. Maka akan memberikan efek forward bias ya ke base-nya, maka akan lewat arus lah ya. Light is indicated here showing that it is a phototransistor. Base is a device is having all. Ya, jadi fototransistor ada yang 2 lead, 2 kaki atau yang 3 kaki ya, tapi umumnya sih 2 kaki umumnya. Karena yang base-nya tidak kita gunakan ya. Base-nya itu pin base-nya itu dia akan menunggu ada misalnya ada cahaya yang diarahkan ke komponen fototransistor tersebut. Base emit contain so some used in is reverse bias and can also. Nah, ini nanti dicoba dianalisis dalam suatu tugas ya. Bagaimana cara kerja dari fototransistor tersebut ya. Kemudian kekurangan dan kelebihannya. Ini fototransistor slow response. Kenapa? Karena dia bekerja juga sebagai forward bias ya. Otomatis dia punya seperti ada dua proses ya. Beda sama fotodiode ya, hanya digunakan reverse bias. Illumination is low, so for current, whereas phototransistor reverse mode can be forward as well. Itu ya, nanti dicoba dianalisa dalam bentuk tugas.
Ini contoh-contoh, ada yang 3 terminal dan 2 terminal. Lalu fototransistor punya kurva ya, mirip dengan kurvanya sel surya sebenarnya. Ya, kalau diperhatikan lebih lanjut, lebih baik ya, dia mirip kurvanya sel surya ini ya. Jadi dia kalau ada cahaya, dengan cahaya misalnya iluminasinya 50 mW per cm persegi, iradiansinya ya, maka nilai arusnya juga semakin besar yang dihasilkan, yang dilewatkan. Nah, ini prinsip penguatan dari fototransistor ya. Nilai betanya ini adalah current gainnya, HFE ya. Nanti bisa dianalisis lebih lanjut. Kemudian memilih fototransistor. Nah, biasanya yang ukurannya lebih besar, dia punya sensitivitasnya lebih besar, responnya tapi lebih lambat. Kalau yang lebih kecil, responnya lebih cepat. Ya. Nah, ini biasanya buat kita acuan pemilihan sensor. Sensor fototransistor ya. Ini buat acuan. Tergantung aplikasi yang mau dipilih. Hal ini perkembangan perbedaan antara fotodiode dan fototransistor ya. Nah, ini perbedaan antara LDR, fotodioda dan fototransistor. Ya. Kita bisa lihat di sini ya, yang paling cepat adalah fotodioda ya. Fotodioda itu punya responnya paling cepat di antara semua komponen. Ya. Lalu dilihat lagi kebutuhan arus ya, arus yang dilewatkan itu dari fototransistor itu yang paling banyak, paling besar 2,6 mA, sedangkan yang lainnya kecil ya, akurasinya sejauh ini yang paling bagus ya, akurasinya adalah fototransistor ya, tapi yang paling cepat di sini fotodiode. Jadi fotodiode sini adalah sensor yang direkomendasikan untuk kalau kita menggunakan metode kendali ya, karena dia punya respon yang cepat. Kalau bisa yang ukurannya masih mikrosecond atau nanosecond, ini oke lah buat digunakan dalam suatu sistem yang menggunakan metode kendali.